Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 9 Januari 2025. Tentu beragam informasi terupdate akan kami sajikan dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di segmen siang hari ini ada informasi terbaru mengenai kebakaran Pondok Pesantren DDI Patobong Kabupaten Pindrang, satu santri meninggal dunia. Asrama Putra Pondok Pesantren atau disingkat dengan Ponpes DDI Patobong, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan terbakar. Ponpes DDI yang berada di Desa Patobong, Kecamatan Matiro, Sompe, Pindrang itu terbakar sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah pada Rabu 8 Januari 2025 kemarin. Atas kejadian itu, seorang santri bernama Muhammad Sahwah yang berumur 14 tahun tewas dan jasad korban ditemukan dalam keadaan memeluk Al-Quran. Dan perlu diketahui juga Muhammad Sahwa ini berumur 14 tahun, merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan status saat ini sebelumnya sebagai pelajar dan merupakan santri di Pondok Pesantren DDI Patobong. Untuk alamat tempat tinggal Muhammad Sahwa sendiri di Sekang, Desa Masulowalie, Kecamatan Mat Sompe, Kabupaten Pindrang. Dan tentu untuk informasi lebih lengkap dari topik kita hari ini akan ada laporan langsung dari rekan Aryadi dari Kabupaten Pindrang. Selamat siang rekan Aryadi. Selamat siang Vio, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, baik. Dapat disampaikan saat ini rekan Aryadi mungkin sedang melaporkan langsung di lokasi kebakaran dan dapat disampaikan bagaimana situasi saat ini. Baik Vio, Tribuners, jadi saat ini saya berada di lokasi TKP kebakaran Pondok Pesantren DDI Patobong Kabupaten Pindrang Sulawesi Selatan. Jadi Vio, saat ini kondisinya kita lihat di sini sudah digarisi oleh pihak kepolisian, pihak Polres sama Polda Sulsel sudah melakukan olah TKP. Sementara ini di belakang saya melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kejadian kebakaran hebat yang menewaskan satu santri di Kabupaten. Untuk dijelaskan lebih lanjut, Vio, dan memang kebakaran terjadi sekitar pukul 1 hari Rabu, menewaskan satu santri bernama Muhammad Zahra 14 tahun, uh, yang ditemukan jasadnya ditemukan oleh pihak Basarnas, kemudian anggota pemadam kebakaran dengan kondisi memeluk kitab Al-Quran yang diselamatkan oleh korban. Jadi mereka pada saat kondisi kejadian memang Pior bahwa saat kebakaran terjadi semua santri melakukan ibadah sholat zuhur dilanjutkan oleh pengajian di masjid sini. Kita lihat di belakang, di masjid belakang saya hanya berjarak sekitar 20 meter dari lokasi kebakaran. Jadi dari masjid sana tadi, dari masjid sini korban berlari dan nekat untuk melakukan untuk mengambil pakaiannya di asrama yang terbakar. Namun naas korban saat mengambil pakaian dan Al-Qurannya, korban tidak bisa menyelamatkan diri dan terkepung oleh api dan juga asap sehingga dinyatakan meninggal dunia. Vior, kita lihat lebih dekat lokasi kebakaran yang menyebabkan satu santri tewas di sini, Vior. Kita lihat di sini kondisinya sudah uh, tinggal puing-puing, hangus terbakar setelah kejadian kebakaran yang terjadi di uh, Asrama Putra Pondok Pesantren Patobong Kabupaten Pindrang. Nah, Pior, dugaan sementara apinya muncul dari sudut sini yang dikarenakan oleh dugaan sementara oleh kepolisian adalah korsleting listrik dari kabel kipas angin sehingga menyebar dan membakar satu asrama putra di Pondok Pesantren Patobong Kabupaten Pindrang. Vior, kita bisa lihat di sini adalah lokasi korban ditemukan tewas dengan keadaan memeluk kitab Al-Qur'annya yang sempat yang ingin hendak diselamatkan oleh korban. Nah, kita lihat di sini puing-puing sudah
eh, tinggal puing-puing, ada beberapa barang yang sudah bisa diidentifikasi karena hangus terbakar, Vior. Ada pakaian-pakaian santri, kemudian ada juga kitab-kitab Al-Quran yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian atau pondok pesantren seperti itu, Vior. Nah, di sini kita lihat ada juga kendaraan. Kendaraan kalau kita lihat di sini ada merupakan kendaraan sampah yang ikut terbakar dalam peristiwa kebakaran kemarin, Vior. Seperti itu. Iya, dapat disampaikan juga rekan Aryadi, mungkin kita juga sudah diperlihatkan tadi bagaimana para santri yang sebelum kejadian itu melakukan sholat duhur, kemudian jarak lokasi kejadian dengan tempat sholat dan juga masjid yang dimaksud itu jaraknya memang cukup dekat dari lokasi Anda saat ini melaporkan. Juga disampaikan lebih lanjut, total ada berapa santri yang sedang menempuh pendidikan di Ponpes DDI Patobong sebenarnya? Baik, Vior. Jadi menurut informasi dari pengelola pondok pesantren ada eh, sekitar kurang lebih 500 siswa yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren eh, Patobong, Kabupaten Pindrang ini. Dan memang saat ini kalau kita lihat kondisinya, kondisi lapangan, Pior, ini sudah eh, tidak ada lagi aktivitas yang dilakukan oleh pihak pesantren dikarenakan beberapa anak juga sementara diliburkan karena kondisi kebakaran yang telah menimpa asrama putra. Jadi menurut pondok informasi yang kami terima, Fior, beberapa anak sudah dipulangkan dan beberapa anak yang jauh dari rumahnya, jarak dari pesantren atau di luar daerah itu tetap berada di pondok pesantren, namun untuk putra sementara menempati kelas-kelas dikarenakan asramanya hangus terbakar seperti itu. Kita lihat, Fior, asap masih berada di lokasi kebakaran di sini. Uh, Seperti itu, Fior. Baik, untuk dari pihak Ponpes DDI sendiri dari Patobong ini ada informasi mengenai total kerugian berkisar di angka berapa, lantas? Baik, Fior. Untuk saat ini pihak pondok pesantren masih belum menghitung berapa total kerugian uh, atas kebakaran hebat terjadi kemarin. Namun dipastikan memang asrama ini awalnya adalah lantai dua di lantai duanya merupakan berbahan kayu, namun di bawah adalah berbahan batu. Uh, Belum ada perkiraan berapa total kerugian yang dialami oleh pondok pesantren atas kejadian ini. Namun bisa dinyatakan bahwa semua pakaian maupun fasilitas asrama putra itu tidak bisa diselamatkan atas kejadian kebakaran kemarin ini, Yor. Lebih lanjut lagi rekan Aryadi, dapat Anda sampaikan tentunya ada informasi-informasi juga yang Anda liput mengenai kisah-kisah mungkin yang diceritakan oleh teman-teman dari korban tentang momen terakhir Muhammad Sahwa seperti apa yang disampaikan. Baik, Fior. Jadi kami juga sudah konfirmasi pihak keluarga dari Muhammad Syahwat yang merupakan korban dari kebakaran kemarin. Korban sudah dimakamkan sekitar pukul 8 pagi tadi dikarenakan memang kondisinya sudah tidak bisa lagi bertahan dikarenakan kondisinya sudah hangus terbakar sehingga pihak kepolisian menyarankan agar pihak keluarga langsung melakukan pemakaman terhadap korban. Korban sudah dimakamkan di tepat di samping rumahnya, tempat pemakaman umum. Jadi kami sempat menemui kakak korban. Korban merupakan ini adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Kakak korban pertama, Iksan, mengatakan bahwa korban memang adalah anak yang rajin dan anak yang pandai, Pior, karena memang dia sangat rajin mengaji dan membaca kitab gundul khususnya, dan korban awalnya memang pada hari Senin kemarin merupakan hari ulang tahunnya 14 tahun, sehingga pihak
keluarga korban sempat memberikan kue ulang tahun pada hari Senin tersebut di pondok pesantren untuk dimakan, untuk dirayakan oleh teman-temannya. Namun ternyata itu merupakan hari terakhir keluarga melihat korban secara langsung. Seperti itu, Vion. Nah, keluarga korban sangat terpukul atas insiden itu. Ini dikarenakan memang korban adalah sangat peduli pada orang tuanya dan keluarganya. Nah, kami sudah juga konfirmasi pihak pondok pesantren atau pengelola asrama putra bahwa yang cukup mengenal korban, bahwa korban memang adalah mempunyai cita-cita ingin ke Mesir, Fior, untuk melakukan menimba ilmu di Mesir, menimba ilmu agama, namun tiketnya adalah harus bisa membaca kitab gundul, sehingga korban memang sangat rajin untuk belajar membaca kitab gundul, sehingga pada saat kebakaran kemarin korban nekat mengambil kitab gundulnya dan Al-Qur'annya saat peristiwa kebakaran terjadi, Vio. Begitulah kronologinya ya rekan Aryadi. Lantas mungkin untuk kondisi psikologis keluarga, kemudian para santri ataupun juga para staf dari Pondok Pesantren DDI Patobong seperti apa setelah kejadian ini? Informasi yang berhasil Anda ulik seperti apa? Baik, Vio. Saat kami berkunjung ke rumah duka korban yang tidak jauh juga dari lokasi TKP kejadian kebakaran, hanya berjarak hanya tetangga satu desa, namun rumah korban masih diselimuti duka mendalam atas kejadian tersebut, karena memang korban sangat dicintai oleh kedua orang tuanya, kemudian saudara-saudaranya, bahkan tetangganya juga. Korban sangat peduli semua di sekitarnya, karena mereka justru ini menjadi pukulan bagi keluarganya. Untuk pihak pondok pesantren juga sangat berduka atas adanya korban jiwa atas peristiwa ini. Beberapa perusahaan kemudian keluarga besar Darul Da'wah Wal Irsyad atau DDI Kabupaten Pindrang bahkan Sulawesi Selatan juga turut berduka atas peristiwa naas yang menyebabkan satu korban jiwa yang merupakan santri pondok pesantren DDI Patobong Kabupaten Pindrang. Nah, seperti itu, Pion. Untuk itu sebagai pertanyaan terakhir juga, apakah ada informasi mengenai rencana penanganan lebih lanjut dari pihak Ponpes atau mungkin bahkan pemerintah daerah untuk memperbaiki fasilitas yang rusak? Baik, Fior, untuk itu memang pihak Ponpes rencananya akan memperbaiki fasilitas yang rusak ini pada hari Sabtu, setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP lebih mendalam atas kejadian ini. Pihak Ponpes rencana akan mulai berbenah untuk membangun kembali bangunan asrama putra yang sempat mengalami kebakaran pada hari Rabu kemarin, Pior. Ya, baik. Terima kasih rekan Aryadi atas informasinya. Tentunya kami juga mengirimkan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga semoga surga untuk tempat Muhammad Sahwa. Juga keluarga bisa diberikan ketabahan. Terima kasih rekan Aryadi. Juga Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan dan juga pernyataan dari Kapolsek Matiro Sompe AKP Demianus. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini kesemurangan cukup lagi.
Sorry Haji. Apa ya? Anu, Rama Putra tadi. Langkah-langkah yang dilakukan polisi ini di lokasi kejadian itu. Ya, langkah-langkah yang kita lakukan pertama ini untuk dengan garis polis untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Sementara korban ini belum kita tahu namanya, nanti kita minta sama pesantrennya yang untuk didata. Ada korban jiwa? Ada satu korban jiwa. Menurut informasi ini saya juga langsung tadi ketemu di jalan ada korban jiwa satu. Ini Berapa kejadian? Menurut informasi jam 1 ya Pak ya, jam 1. Nah, kebetulan saya ini Salat zuhur ada di dalam ya. Saya baru tiba, ada dua di Bapak Kapolda, baru saya langsung ke sini. Capu nih dulu yang kanu eh. Ay, sino pala dulu tuh. Keluaran cok, anjing. Buka jalan deh. Coba ambulans. Ini kesemurangan cukup nanti. Sorry Haji. Apa ya? Anu, Rama Putra tadi. Langkah-langkah yang dilakukan polisi ini di lokasi kejadian itu. Ya, langkah-langkah yang kita lakukan pertama ini untuk dengan garis polis untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Sementara korban ini belum kita tahu namanya, nanti kita minta sama pesantrennya yang untuk didata. Ada korban jiwa? Ada satu korban jiwa. Menurut informasi ini saya juga langsung tadi ketemu di jalan ada korban jiwa satu. Ini Berapa kejadian? menurut informasi jam 1 ya Pak ya, jam 1. Nah, kebetulan saya ini salat zuhur ada di dalam ya. Saya baru tiba, ada dua di Bapak Kapolda, baru saya langsung ke sini. Capu nih dulu yang kanu eh. Ay, sino pala dulu tuh. Keluaran cok, anjing. Buka jalan deh. Coba ambulans. Ini kesemurangan cukup nanti. Sorry Haji. Apa ya?
ceramah putra tadi. Yang langkah-langkah yang dilakukan polisi di lokasi kejadian itu. Ya, langkah-langkah yang kita lakukan pertama ini untuk dengan garis polis untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Sementara korban ini belum kita tahu namanya, nanti kita minta sama pesantrennya yang untuk didata. Ada korban jiwa? Ada satu korban jiwa. Menurut informasi ini saya juga di jalan tadi ketemu di jalan ada korban jiwa satu. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 9 Januari 2025. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jaretno, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.